Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
faqad faza fawzan azima. Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 26 Safar 1446 Hijrah, dan sudah di penghujung bulan Agustus 2024 Miladiah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sengaja kita ambilkan ayat Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 sebagai landasan khutbah kita pada siang hari ini. Keimanan umat akhir zaman. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, keimanan umat akhir zaman tersebutlah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa umat Islam akan mengalami 5 fase untuk sampai ke puncak kejayaannya. Saat ini kita berada pada fase yang keempat, dalam artian fase yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah dilewati. Karena fase yang pertama itu adalah fasenya kenabian. Fase yang kedua itu adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah atau khilafah sesuai dengan metode Nabi. Dan fase yang ketiga adalah fase mulkan adon. Ketiga fase ini sudah dilewati. Kita sekarang ini berada adalah pada fase yang keempat. Karena saat ini kita berada pada fase yang keempat, yaitu adalah fase mulkan jabariyah. Penguasa yang memaksakan kehendak. Atau boleh dikatakan dengan istilah lainnya adalah fase kediktatoran. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenapa dia adalah fasenya adalah mulkan jabariyah, penguasa yang memaksakan kehendak, di mana umat Islam menghadapi situasi yang sulit, penuh fitnah dan ujian keimanan. Nah, tanda-tandanya pun juga adalah sudah mulai terasa. Orang-orang yang buruk akhlaknya dengan mudah naik ke permukaan dan memiliki banyak pengikut, sementara orang-orang baik disingkirkan. Banyak pula orang yang memiliki pendidikan tinggi, namun sering membuat narasi-narasi yang menyesatkan orang, seperti yang terjadi baru-baru ini adalah kepala BPIP Prof. Sofyan daripada Wahyudi. Dia apakah tidak paham itu dengan agama? Apakah dia tidak paham itu dengan Pancasila? Dan itu terjadi kecelakaan ketika anak cucu kemenakan kita diantaranya adalah terpilih sebagai anggota Paskibraka ketika perayaan HUT RI yang ke-79 yang dipusatkan adalah di IKN.
Dengan enteng dia mengatakan bahwasanya itu hanya buka hijab, buka jilbab hanya ketika pengukuhan, hanya ketika pengibaran sang merah putih, saat itu adalah upacara. Ini kalau menurut kita, ini otaknya kemana? Sementara sebelumnya adalah pemerintah telah mengeluarkan lagi adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yakni tentang bolehnya pembagian alat kontrasepsi kondom kepada usia-usia subur, usia remaja, usia sekolah. Ini pemerintah gila atau sudah gila benar? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah yang namanya adalah narasi-narasi menyesatkan. Umat Islam yang berpegang teguh membela agama Allah seringkali adalah dihina, dicaci dan dipersekusi. Ini sungguh memasuki babak akhir zaman ini tidaklah mudah. Mereka yang kadang menggenggam erat keimanan dalam dirinya, seperti anak cucu kemenakan kita yang terpilih sebagai anggota paskibraka, dia sudah menutup aurat, tetapi dikeluarkan aturan adalah boleh, itu adalah dibuka. Ini lebih PKI daripada PKI. Muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bagaikan itu adalah menggenggam bara api yang sangat panas. Makanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan ini dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Makanya di akhir zaman musuh umat Islam itu bukan hanya berasal daripada kaum kufar, akan tetapi juga hadir pula adalah musuh-musuh daripada kalangan kaum musyrikin yang berkhianat, orang-orang munafik, dan musuh Islam lainnya akan muncul. Nah, kalau ada orang yang agak berpihak kepada keislamannya kuat, kemudian komitmen keislamannya kuat, apalagi dia adalah seorang pemimpin, disingkirkan. Dan bagaimana caranya bisa itu adalah dicegal. Dengan segala cara dilakukan. Maka cegal mencegal dalam kehidupan ini sudah biasa saja. Apalagi dengan selesainya pada malam tadi adalah jam 00. Ditutupnya adalah pendaftaran calon daripada kepala daerah. Baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota se-Indonesia. Coba bayangkan, tidak ada makan siang yang gratis. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini sebagai ujian keimanan. Sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya pun adalah menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Karena Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surat 25 atau Al-Furqan ayat yang ke-20, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Memang seorang muslim itu diuji dengan orang kafir. Tapi begitu pula adalah seorang mukmin diuji dengan orang munafik.
Kalau dengan orang kafir kita diuji, mungkin kita tahu lawannya. Tapi kalau dengan orang munafik kita diuji adalah duduk di samping kita, di depan kita, di belakang kita dia. Sama juga halnya sekarang ini adalah kita menyampaikan di tengah-tengah umat seperti ini. Kita menyampaikan khutbah di atas mimbar ini. Tidak semuanya juga yang senang. Saya yakin dan percaya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Padahal bila Allah itu menghendaki adalah mudah untuk membinasakan orang-orang yang jahat di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Muhammad atau Quran surat 47 ayat yang keempat. Zalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Memang ini adalah ujian. Makanya seorang mukmin dan seorang muslim itu diuji dengan para musuhnya, agar tampak jelas sikap mereka itu terhadap para musuh tersebut, yaitu dengan mendakwahi mereka kepada jalan Allah, dengan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, dan dengan jihad, atau malah justru ia menyerah, berputus asa dan lebih condong untuk mencari adalah kenyamanan. Bila pilihannya itu adalah yang pertama, yaitu dengan berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, maka ia berada di atas kebaikan. Tetapi kalau dia memilih yang kedua, yaitu menyerah dan cenderung memilih jalan nyaman, maka kerugian yang ia dapat, ia gagal dalam ujian. Dan itu yang terjadi saat sekarang ini. Ketika sudah pendaftaran calon-calon kepala daerah, main titik aman, kayaknya ada yang bergabung kepada kelompok ini, kelompok ini, karena sudah dijanjikan jatah menteri, karena sudah dijanjikan jatah ini. Itu namanya adalah main titik aman. Dan itu tergolong kepada kelompok yang kedua. Maka Nabi SAW bersabda, fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislu qabd alal jamri lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari di mana bersabar pada waktu tersebut seperti halnya memegang bara api. Orang yang beramal di waktu tersebut seperti mendapat pahala 50 orang. Yang beramal seperti amal kalian ini adalah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mendapatkan pahala 50 orang dari kami atau dari mereka?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Maksudnya adalah sepadan dengan pahala 50 orang sahabat Nabi. Artinya orang yang berpegang pada sunnah pada akhir zaman, saat berbagai fitnah bermunculan, ia tidak mempunyai para penolong, tidak memiliki teman yang saling menguatkan keimanannya. Bahkan kebanyakan manusia adalah menentangnya dan menyalahkannya, sehingga membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, ia mendapat pahala yang begitu agung disebabkan ketegarannya dalam menghadapi berbagai cobaan. Karena Rasulullah SAW menggambarkan mereka itu sebagai kaum terasing, yang disebut dengan kalimatnya ada al-ghuraba. Beliau SAW bersabda, "Tuba lil ghurabai." Qila ya Rasulullah, wa man al ghuraba'u? Qala alladhi yuslihuna idza fasadan nasu. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, yakni al ghuraba. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah,
siapakah orang-orang terasing itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan tak kala orang-orang rusak. Maka di saat-saat yang seperti ini banyak sekarang ini adalah para pemimpin-pemimpin rusak, para pengkhianat bangsa, dan itu yang terjadi sekarang ini. Coba lihat dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini, di saat umat membutuhkan bantuan makan, di saat umat dalam kesulitan. Coba acara seremoni saja HUT RI ke-79 di IKN diadakan, 1000 Alphard disewa, 25 juta satu hari. Satu hari saja sudah 25 miliar. Ada pula yang katakan itu adalah bahwasanya itu adalah sedikit. Kalau toh satu hari, coba bayangkan kalau kita berikan kepada orang yang membutuhkan 25 miliar berapa? 1000 dapat kita bantu orang yang tidak bisa layak tinggal di rumahnya. Ini hanya sewa Alphard saja, 1000 buah, 25 miliar satu hari. Apakah itu satu hari? Belum tentu, kalikan sekian hari. Inilah perlunya daripada al-ghuraba, Islam yang kafah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah kaum yang minoritas di akhir zaman ini. Mereka lah yang al-ghuraba, kaum yang terasing di lingkungannya. Akan tetapi Allah memberi pahala yang besar karena keteguhannya. Tentu saja kita berharap kita termasuk daripada golongan orang-orang tersebut, dan kita juga memohon kepada Allah kiranya kita diberikan kekuatan iman selama hidup di dunia ini, selama Allah masih memberikan kita kesempatan, dan selemah-lemahnya iman kita adalah berdoa kepada Allah. Orang yang terzalimi, insya Allah doanya mustajab dan akan didengar lambat laun oleh Allah. Camkan fakta biru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.